ampuni dosa-dosa kita. Nah, di riwayat lain dari Wabisah, Rasulullah menyambung hadis ini dengan ji'ta nas'alu 'anil birri wal itsm. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, Wabisah ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Rasulullah langsung nanya, "Kamu mau bertanya kepadaku, apakah kamu menyebutkan langsung atau aku yang menyebutkan?" Nah, ini ya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ini hanya dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, atau mungkin orang-orang yang Allah berikan karomah pada dirinya. Bukan kahin, bukan dukun, dukun bisa juga seperti ini, dia nanya, "Oh, aku tahu kau, mari Isa pergi ke sana, Isa pergi ke hotel." Nah, tahu. Dukun, kalau dukun dia meminta bantuan dari jin, Tapi kalau orang yang soleh, ulama, nabi dan rasul, mereka ini memiliki namanya kasyaf, al-kashfu. Kasyaf itu adalah sebuah penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya inti untuk menguatkan kenabian, kerasulan dan kesolehannya. Kita banyak melihat kisah-kisah lain, misalnya di sebuah peristiwa ada seorang sahabat Nabi, waktu itu dia belum masuk Islam, namanya Wahab, dan beliau ini keluarganya tertawan di tawanan perang. Rasulullah waktu itu berada di Yasrib, di Madinah, dan orang kafir Quraisy berada di Mekah. Nah, karena kalah dalam perperangan dan tertawan, maka dia merasa tidak berguna lagi hidup nih. Tidak berguna lagi hidup ini. Kata dia, kalau sekiranya aku tidak memiliki agama, aku tidak memiliki keluarga, agama nenek moyang maksudnya, tentu aku akan datang untuk membunuh Muhammad, membunuh Rasulullah. Nah, kemudian dia berbincang dengan salah seorang sahabat Nabi, waktu itu belum jadi orang Muslim waktu itu, itu namanya Sofwan. Nah, Sofwan cuman dia berdua. Sofwan bilang, kalau kau ingin bunuh Muhammad, Rasulullah, lakukan. Bagaimana dengan keluargaku? Dia bilang kan. Wahab bilang, keluargaku adalah keluargamu, tanggunganku adalah tanggunganmu. Kalau engkau meninggal ketika membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad, maka semuanya akan menjadi tanggunganku. Nah, ini dia hanya sama Sofwan aja berdua berbicara nih di Hijr, di Ka'bah. Nah, kemudian dia datang ke Yasrib, kemudian dengan menenteng pedang. Umar sudah was-was, sudah was-was ngelihat ini musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghunus pedang, bawa pedang lagi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu memerintahkan Umar agar menyuruh menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini Rasul diberikan kasyaf, penglihatan. Nah, Wahab bilang, aku datang hanya untuk sekedar menemuimu. Nah, apa kau bawa pedang, kata Rasulullah? Tidak apa-apa, ini sebagai mana biasa untuk perlindungan diri. Umar sudah tahu sebenarnya. Rasulullah juga sudah tahu. Kemudian Rasulullah mengungkapkan, kasyaf Rasulullah diperlihatkan ke Rasulullah SAW bahwa aku tahu bahwa kedatanganmu di sini adalah untuk membunuhku. Sebagaimana aku mengetahui bahwa ketika kamu berbicara dengan Sofwan, berbicara dengan Sofwan, keluargamu menjadi tanggungannya dan lain sebagainya. Dan dengan itu, Wahab ini langsung dia masuk Islam. Kenapa? Dikarenakan wallahi dia bilang, dia bersyahadat, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kejadian ini kecuali aku dengan Sofwan saja. Ini kasyaf, ini hanya dimiliki oleh orang-orang soleh. Dan kejadian ini pun sama. Rasulullah mengetahui apa yang diinginkan oleh sahabat Nabi Wabisah ini. Nah, kemudian berikutnya, na'am istafti qalbak, minta fatwalah dari hatimu, apa itu kebaikan, apa itu keburukan, apa itu dosa, albirru ma itma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah yaitu ketika jiwa kita tenang melakukannya. Kemudian watma'anna ilaihil qalb, dan begitu juga hati kita dia tidak berdegup, dia tenang, enjoy melakukan sebuah perbuatan amalan.
Wal ithmu ma haka fin nafs. Dan begitu juga sebaliknya adalah dosa itu adalah apa yang kita lakukan membuat hati gelisah, jiwa gelisah. Wa taraddada fi sadrika, dan jiwa dada kita bergejolak, bergetar. Nah, kemudian wa in aftakan nas wa aftauk. Walaupun manusia telah memberikan fatwa kepadamu bahwa ini boleh dilakukan, ini harus ditinggalkan, tapi masih dia dada itu dia nggak setuju gitu, masih ragu, masih bimbang. Itulah yang dikatakan kita harus meminta fatwa dalam hati. Nah, dari hal ini kita tidak bisa memahaminya ya dari segi bahasa saja. Nah, kalau nanti memahami dari segi bahasa, maka orang-orang yang bermaksiat, maka dia tenang dengan kemaksiatannya. Berarti itu adalah sebuah kebenaran. Nah, jadi salah nanti. Nah, maka nanti ada hal-hal ya yang merupakan menjadi syarat bagaimana kemudian kita merealisasikan hadis ini. Fatwa seperti apa yang kita minta di hati kita agar dia menjadi sebuah kebaikan. Nah, oke. Kita lewatkan Quran hadisnya, sudah lewat kemarin ya. Nah, berikutnya adalah kebaikan-kebaikan, sudah jelas kemarin kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya kita sampai kepada bab ya, yaitu rukun akhlak mulia. Kalau kita memiliki tanda dari salah satu yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ini, maka kita adalah bagian dari orang yang ya melakukan perbuatan bir, husnul khuluq, itu sebaik-baik orang yang melakukan akhlak yang baik, akhlaknya mulia. Apa itu kata beliau? Qaul Hasan Al-Basri, husnul khuluq, akhlak yang baik adalah bastul wajh, yaitu orang yang senantiasa murah senyum. Murah senyum. Nah, itu tandanya adalah akhlaknya baik. Orang banyak cemberut, tandanya banyak masalah mungkin. Banyak masalah. Nah, sekarang senyum payah ngelihatnya pakai masker ya. Nah, pakai masker, enggak tahu orang senyum apa enggak senyum nih. Ya kan? Nah, jadi misal ketemu ke orang lain, tanda kita masih bastul wajh itu tegur. Tegur orang lain ya. Jangan mentang-mentang bermasker, nah lewat sap. Nah, enggak kenal orang kan? Enggak tahu senyum juga, enggak tahu lagi marah atau bagaimana kan? Nah, jadi murah senyum. Dan terbukti dari penelitian ilmiah itu bahwa ketika kita senyum dengan senyum yang baik, nah maka kemudian itu membuat orang menjadi tambah awet muda. Sekian banyak saraf-saraf yang ada di kepala ini dia bekerja ya, kemudian membuat kita terlihat lebih muda. Nah, banyak-banyak senyum. Cuman senyum pada tempatnya ya. Kamar mandi senyum, aku juga nih. Kamar mandi di jalan lihat batu senyum, ini bahaya senyum nih. Senyum agak kurang itu ya. Nah, jadi murah senyum. Kemudian yang kedua, wa bazlun nada. Ya, wa kafful adza. Kafful adza itu menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu. Ya, tidak mengganggu orang lain. Wa bazlun nada itu suka membantu. Gercep, gerak cepat ya. Nah, kemudian orangnya apalah gitu ya, pegawaian. Nah, pula pegawaian itu. Jadi apa namanya, orang yang dia akhlaknya baik dan dibarengi dengan keikhlasan, nah pekerjaan apapun yang memang menjadi tanggung jawabnya dia akan kerjakan dengan ringan, dengan ikhlas, dengan mudah, tidak mengeluh. Nah, ini tanda dari akhlak yang baik. Nah, misalnya di masjid, misalnya banyak jamaah pengurus masjid, bukan sebaliknya ya. Nah, tandanya akhlak kita baik adalah ketika kita melihat kawan-kawan kita misalnya bekerja, melakukan amal soleh, kita gak nonton. Nah, nonton gak? Jadi penonton saja. Nah, bukan tandanya kita akhlaknya tidak baik. Mungkin lagi sakit kaki, sakit tangan. Kita husnuzon saja. Nah, tapi kalau kita lagi sehat, kita lagi kuat, kita bisa melakukan itu.
Nah, maka bagian dari akhlak yang baik adalah orang yang suka membantu orang lain. Itu bagian dari akhlakul karimah. Kemudian juga kaful adza, kaful adza menghindarkan, menyingkirkan hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat atau penyakit. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut kepada akhlak kita kepada Allah apa saja. Ya. Nah, segala jenis ketaatan kepada Allah yang bersifat lahir maupun batin dan dikerjakan oleh anggota tubuh, maupun oleh hati. Nah, ada yang kadang kita bentuk akhlak itu adalah yang kelihatan. Yang tadi kelihatan kaful adza, bastul wajhi, bazlun nada. Nah, tadi yang kelihatan kita orang lain bisa menilai kita. Ya. Nah, tapi ada juga yang bentuknya dalam hati. Apa itu? Kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Ya. Orang bisa mungkin ketika dia berinteraksi dengan kita baik, senyumnya paling libar. Karena ada maunya kan? Nah, kemudian bisa jadi paling baik. Wah, gampang mengeluarkan duitnya untuk menjamin nraktir ya. Nah, tapi kata orang tuh diam-diam lepu. Nah, ada maunya. Nah, bisa jadi itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan yaitu hati kita. Terhindar dari perbuatan-perbuatan iri, hasad, dengki, ria, kemudian racun-racun hati dan lain sebagainya. Itu bagian dari akhlak yang baik. Yang ini mungkin hanya kita sama Allah saja yang tahu. Nah, kita ini berbuat seperti ini ikhlas apa enggak? Kita sama Allah yang tahu. Nah, tapi itu bagian juga dari akhlak kita, Nah, makanya ada beberapa akhlak yang kita bisa sikapi terhadap Sang Pencipta, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu kita menyikapi perintah Allah dengan lapang dada, bukan beban. Datangnya hadirnya sholat, kemudian perintahnya menunaikan zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan puasa dan lain sebagainya, itu bukan menjadi sebuah beban. Ya. Nah, menyikapi takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya, untuk kita. Selama kita masih bisa berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada kita itu bukan semata-mata sebagai sebuah cobaan, fitnah, ujian, nilai positifnya kita ambil bahwa dalam setiap yang kita alami, yang kita jalani, tentu kita berhusnuzon pada Allah. Ada hikmah di baliknya. Ada hikmah di balik apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah, keburukan atau al-itsm ma haka fi nafsika. Lawan dari kata albir. Lawan dari kata kebaikan adalah keburukan atau dosa. Yaitu ketika kita benci kalau yang kita lakukan itu terlihat oleh orang lain, tampak oleh orang lain. Nah, dalam kedua hadis di atas, hadis yang menyebutkan tentang kebaikan dan keburukan tersebut, maka ada pelajaran dari Rasulullah SAW yang bisa kita ambil di dalamnya, bagaimana agar kita bisa mendeteksi keburukan. Di dalam selama hati nurani masih memiliki hati nurani, jiwa yang sehat, hati yang bersih, maka setiap orang pasti akan memiliki sensitivitas, akan memiliki alarm. Ini tidak gampang nih, dikarenakan seseorang seiring dia banyak terus-menerus melakukan perbuatan dosa, sensitivitasnya lama-lama akan hilang dia. Furqan dalam jiwanya itu akan tergerus karena dosa-dosa yang dia lakukan. Idza aznaba nukita nuqtaan saudaan fi qalbihi, kita berbuat satu dosa, satu titik, sehingga sensitivitas kita dalam melakukan perbuatan baik atau buruk kita akan hilang. Ini yang kita takutkan. Kita takutkan kalau orang melakukan perbuatan dosa, dia masih tahu itu perbuatan dosa dan dia melakukannya karena terpaksa, ini masih akan ada harapan dia kembali kepada ketaatan.
Tapi sebaliknya ada orang yang tidak tahu lagi cara bagaimana berbuat baik. Ini payah nih. Gimana cara berbuat baik? Payah nih, susah. Lah kronis hatinya. Ya? Tapi kalau kita misalnya melakukan perbuatan dosa, oh ini dosa, masih ada sentimen, ini masih bagus, berarti masih memiliki alarm sensitif. Ya? Nah, jadi tandanya yaitu adanya kerisauan hati, risau saat kita akan mengerjakannya. Kemudian adanya keinginan agar tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Nah, kalau ini masih ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, maka artinya tandanya masih memiliki hati nurani, hati yang lurus, hati yang mungkin akan kembali kepada jalan yang benar. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah hati yang masih sesuai dengan fitrah dan tujuan untuk tunduk dan patuh pada syariat Allah. Ya. Nah, dimaksud mengatakan bahwa apa yang menurut orang beriman adalah sebuah kebaikan, itulah kebaikan di sisi Allah. Syaratnya iman. Ya. Apa yang menurut orang beriman adalah sebuah kejelekan, itulah kejelekan di sisi Allah. Nah, membunuh. Nah, semua orang paham. Orang tidak beriman, orang tidak beriman pun paham pembunuhan adalah sebuah kejahatan. Nah, ketika ada orang yang tega membunuh orang lain, artinya sudah parah sekali itu. Ya. Nah, ini banyak kasus pembunuhan yang sekarang ini. Ya. Nauzubillah. Ya. Dan kita sangat miris sekali ya. Masih istilahnya masih muda, ya. Masih memungkinkan untuk banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan sepintas. Nah, itu sudah hilang berarti hati nuraninya. Hati nuraninya sudah hilang. Kalau sudah berani untuk menghilangkan nyawa manusia, ngeri. Waman qatalan nas faka'annama qatalan nas jami'a. Kalau membunuh orang satu itu seperti membunuh seluruh manusia. Dosanya luar biasa. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau ya orang beriman mengatakan itu adalah sebuah kebaikan, maka itu kebaikan. Nah, jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikan dan keburukan di sini kita harus bisa bedakan secara umum. Untuk keburukan, maka jangan minta lagi fatwa pada hati. Itu tinggalkan wajib. Kita tidak membicarakan tentang keburukan ini. Kalau misalnya aku nih, kalau misalnya malam minggu rajin mabuk, tapi aku mabuk tenang perasaan aku rasa. Nah, itu bukan ketenangan yang dimaksud di sini. Itu jelas sudah haram. Nah, itu artinya hatinya sudah rusak, sudah parah itu. Aku kalau berjudi, membeli buntut tenang perasaan, lagi menang kena kan, itu lebih tenang lagi, bisa belanja kan. Nah, itu udah parah itu. Nah, membicarakan tentang yang haram-haram itu tidak ada tawar-menawar lagi, tidak usah minta fatwa lagi dalam hati, itu tinggalkan wajib. Yang dimaksud di sini adalah yaitu ketika sebuah fitrah manusia yang mana ini merupakan sebuah keraguan dalam hati agar atas suatu kebaikan yang mungkin kita masih ragu di dalamnya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah merasa dengan berbuat dosa karena mungkin kita merasa telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, seseorang, Fudhail bin Iyad mengatakan bahwa seseorang yang dia melakukan sebuah perbuatan dosa besar, dia tahu itu dosa besar, dia lakukan perbuatan itu, kemudian dia merasa bersalah, merasa menyesal, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang meringankan dirinya melakukan dosa-dosa kecil terus menerus yang kemudian lama-kelamaan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita jangan lupa setiap hari kita senantiasa untuk selalu bertobat. Jangan ngerasa lah banyak pahala aku, sedihnya lah banyak pahala salat 5 waktu berjamaah, salat sunnahnya, sedekahnya, mungkin salat duhanya, tilawah Qur'annya, jangan merasa seperti itu. Maka kita harus merasa
kita senantiasa kurang dengan amal-amal soleh kita. Takutnya amal-amal soleh kita tidak diterima. Atau kalaupun diterima, jangan-jangan tidak sanggup mengcover dosa-dosa masa lalu yang kita telah lakukan. Oke ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada istafti qalbak. Maka mintalah fatwa dari hatimu. Mintalah fatwa dari hatimu. Wa in aftakan nas at-tawk. Walaupun manusia telah memberikan fatwa petunjuk, para ulama telah memfatwakan kita ini boleh, ini tidak boleh, tapi masih bergejolak dalam hati, baru minta fatwa dalam hati kita. Nah, hadis ini maknanya tidak bersifat mutlak, karena perkara halal dan haram telah diatur oleh syariat. Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Yang halal jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya itu ada perkara yang syubhat, yang tidak banyak manusia mengetahuinya. Yang ini yang kita masih ragu tadi, minta fatwa kepada para ulama. Ya, kita minta petunjuk. Nah, tentunya untuk berfatwa ini enggak gampang. Nanti kita akan sebutkan orang yang berfatwa itu yang seperti apa. Apakah seorang ustadz, atau seorang kiai, atau seorang Ki Nuje mungkin Nuje fatwa. Udah kurang haram kata Ki Nuje misalnya. Nah, apakah Ki Nuje berfatwa, memiliki hak fatwa misalnya. Nanti kita lihat Maka meminta fatwa itu kepada ahli fatwa. Yang mumpuni dalam berfatwa, ada syarat-syaratnya, ada kualifikasinya. Nah, jadi bagaimana kita meminta fatwa dalam hati? Yang pertama, jika sebuah peristiwa kejadian itu memang belum ada fatwanya, atau belum ada kedudukan hukum yang jelas. Kayak sekarang kan banyak hal-hal yang kontemporer. Nah, kita tidak bisa memutuskan ini halal atau haram. Nah, sekarang banyak muncul misalnya koin digital, uang digital. Gimana itu? Hukumnya dalam agama kita apakah sama dengan hukum uang kertas? Misalnya munculnya dunia teknologi Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an yang ada di handphone. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu kontemporer. Dalam hal ini kita tidak bisa untuk memutuskan sendiri apakah dia sama dengan Al-Quran yang biasa kita pegang dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya yang lain-lain yang mungkin kita temui dalam keseharian hidup kita. Kita cari dulu adakah fatwa-fatwa kontemporer terkait dengan hal-hal yang kita alami, baru kita akan memberikan pertimbangan dalam hati kita. Kita akan melanjutkan ini atau menghentikannya. Nah, jadi jangan tidak bertanya. Nah, malu bertanya? Jangan bertanya, malu. Yang banyak malu bertanya, jangan bertanya. Pun malu, jangan bertanya. Nah, ada juga fatwa yang bersifat khilafiyah. Nah, jadi sifatnya furu'iyah. Ini banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kami contohkan bagaimana hukum biasa kita kunut khilafiyah. Bagaimana hukum mengirimkan sedekah untuk mayit, Al-Qur'an untuk mayit. Bagaimana hukum terkait dengan alat-alat musik, bermusik dan lain sebagainya. Nah, ini sifatnya khilafiyah. Untuk meyakinkan hati kita melakukannya atau tidak, kita cari referensi fatwa-fatwa ulama terkait itu. Nah, tidak bisa kita putuskan sendiri. Nah, kalau hati masih bimbang, ragu, tidak mau menerimanya, tinggalkan. Itu nasihatnya. Jadi kita bimbang, ragu, bergejolak dalam jiwa, dalam hati, belum ada orang satu pun, baik ulama, baik pendapat ulama, fatwa, orang yang kita kenal, yang kemudian memberikan petunjuk arahan kepada kita, kita masih taraddat fi sadrika, dia masih bergejolak dalam hati, tidak tenang, maka tinggalkan lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, fatwa yang didapatkan bertentangan dengan dalil umum. Nah, misalnya sekarang
Mungkin ilmu kita memang belum sampai ke sana. Misalnya bunga bank, ada orang yang menyebut bunga bank itu bukan riba kan? Ada itu. Nah, mungkin kita belum sampai ilmunya ke sana mungkin ya. Nah, misalnya tentang bunga bank, ada seorang misalnya ulama yang menyebutkan ini bukan riba, ini bukan. Tapi kita dalam hati kita itu memang tidak cocok ya. Oh, ini tetap dalam hati saya ini memang riba gitu. Nah, tinggalkan gitu aja. Nah, banyak ya. Nah, sekarang misalnya seperti yang kayak sekarang itu ada jual beli apa ya? Jual beli saham. Nah, sekarang itu banyak ya. Jual beli saham. Cari referensinya terkait itu. Nah, walaupun sudah ada yang memfatwakan ini ada Dewan Syariah Nasionalnya, tapi dalam hati kok tidak tenang hatinya rasanya tidak tenang rasanya. Tinggalkan gitu aja. Itulah yang kita sebut dengan namanya sifat kehati-hatian. Nah, daripada kita berfatwa, kita mengikuti ya nafsu kita, kemudian di akhirat kita mendapatkan pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita tinggalkan. Nah, itu. Nah, kemudian kepada siapa kita minta fatwa? Pertanyaannya. Kepada Pak Ustadz. Kata Pak Ustadznya gini, kata Ustadz aku gini ya. Pada Pak Kiai, kata Kiai aku gini. Pada Kiai Noje, Kiai Noje gimana ini hukumnya Kiai Noje? Kiai Nojenya pintar, jago, jago baca Quran misalnya. Nah, kepada siapa kita berfatwa? Ustadz. Ustadz itu bukan mufti ya. Kalau orang manggil saya Ustadz ya memang Ustadz. Saya memang Ustadz, guru kan. Satu kan artinya guru dalam bahasa Arab. Nah, guru agama ya. Nah, Ustadz ini bukan seorang mufti. Nah, untuk bagi semua panggil saya semua Ustadz. Ustadz Rudi, gimana? Ini menurutnya, saya memang Ustadz, tapi saya bukan mufti. Yang saya sampaikan ini juga saya ambil dari referensi-referensi kitab-kitab ulama. Kitab-kitab hadis. Nah, berbagai macam tulisan-tulisan. Kita rangkum. Jadi, Ustadz ini bukan mufti, tapi dia adalah agen. Cuman agen saja. Yang menampung, nama agen itu kan cuma nampung dia. Agen gas, nampung gas banyak-banyak. Sekarang bensin Pak ya, agen bensin, nampung bensin banyak-banyak kan? Nampung bensin banyak-banyak, sebarkan. Sama. Ustadz Quran, Ustadz Al-Quran, misalnya. Mana Ustadz Quran kita nih? Mana Ustadz Quran kita nih mana nih? Lama ada ngeliat? Lagi liburan nih. Nah, Ustadz Quran, dia yang menampung lebih dulu dibandingkan dengan kita, interaksinya dengan Al-Quran. Dia menyampaikan saja. Agen kita nih, agen fatwa. Nah, jadi makanya sebenarnya ya, ketika ada forum tanya jawab, itu dalam hatinya sebenarnya tidak mau ada forum tanya jawab itu. Kenapa? Dalam hatinya takut salah berfatwa, salah menjawab. Nah, karena sebenarnya level keilmuan kita ini dulu pernah kita sampaikan dalam sebuah riwayat bahwa para ulama mazahib aja mereka ketika ditanya fatwa 40 pertanyaan fatwa, dia hanya menjawab dengan 4 pertanyaan. Bayangkan 1/10 dijawabnya. Selebihnya apa? Wallahu a'lam. Ya. Nah, wallahu a'lam itu bagian dari keilmuan. Jadi jangan malu kita nyebut. Kalau misalnya kita tidak tahu, wallahu a'lam, itu aja gampang. Apa hukumnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi beda halnya kalau misalnya menjawab menurut pendapat saya kayak gini yang saya ketahui di berbagai referensi. Nah, misalnya beda halnya. Tapi terkait hal-hal yang misalnya belum terjadi sama sekali, dia sebuah fakta kontemporer, ya, yang kita nggak sanggup, ilmu kita tidak sanggup ke sana, maka lebih baik kita mengucapkan wallahu a'lam. Nah, jangan takut ya. Nah, jadi karena kita cuma agen, kita harus jujur. Lama, Ustadz harus jujur. Jujur, amanah, valid, tidak korupsi. Ada ke Ustadz korupsi? Ada, banyak. Yang menurut pemikiran dia cocok, kalau diambil, disampaikan. Yang tidak cocok di dia, nah tidak usah sampaikan. Nah, Ustadz korup itu. Ustadz yang korup. Tidak objektif menyampaikan. Oh, ini sesuai dengan pemikiran saya. Ambil. Tidak sesuai. Nah, ya, karena kita gak sampai ilmunya, maka jangan korupsi ya. Jangan korupsi fatwa. Apa adanya.
Ini menurut pendapat ulama ini. Ya. Nah, dari sekian pendapat ini, nah menurut saya yang ini yang saya ambil. Kan ada bedanya antara ya dalil-dalil ketika orang nanya dalil, nanya pilihan-pilihan hukum dan sikap hukum kita, beda kan? Hukum ini. Terkait dengan misalnya ya, bagaimana hukum menabung di bank konvensional. Ini. Sikap hukum saya seperti ini. Nah, itu kan beda. Nah, jadi kita harus valid. Kemudian juga adil. Tadi ya, jangan hanya menyampaikan fatwa sepihak saja yang mendukung, yang menguntungkan pemahaman kita. Kemudian berikutnya bertanggung jawab dan bisa menunjukkan rujukan. Nah, ini yang mungkin ya sebagian dari kita lemah dalam hal ini. Nah, makanya ya tradisi para ulama zaman dahulu bahkan sampai sekarang pun, nah itu tidak ada satu ilmu pun yang mereka sampaikan kecuali mereka hafalkan semuanya. Ya. Nah, contohnya misal Imam Syafi'i ketika belajar kitab Muwatta sebelum menyebutkan ke Imam Imam Malik, ya beliau sudah hafal dulu. Nah, ilmu menghafal ini sekarang yang hilang karena kita sudah terbantu oleh ini teknologi. Teknologi ya. Tapi artinya kita masih bisa memaksimalkan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Nah, kitab sekarang ini nggak perlu lagi pakai kitab beruangan-ruangan. Ada maktabah syamilah itu, ribuan kitab hanya dalam satu software saja. Tinggal ketik kata kuncinya serp muncul. Nah, kalau di Google belum tentu kita ketemu. Ini kitab klasik, kitab turos, sampai kitab kontemporer semuanya ada. Terangkum di sana dan terus diupdate terus. Nah, jadi kita harus sebenarnya harus bisa menunjukkan rujukan. Jadi makanya ketika saya mencari terkait dengan hal-hal yang akan saya sampaikan, saya cari dulu ini hadisnya hadis bagaimana. Jangan kita ini menyembunyikan bahwa hadis ini memang hadis misalnya dhaif, hadis palsu. Ya. Takutnya kita terkena delik Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan walitabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia membawa namaku, berdosa atas namaku, maka disiapkanlah baginya kursi, ya, bangku di neraka. Nah, rujukannya yang penting. Nah, berikutnya, inilah indahnya Islam ini ya. Imam Atha berkata, la yanbaghi li ahadin an yuftiyan nas hatta yakuna aliman bi ikhtilafin nas. Tidak seharusnya seseorang dia berfatwa kepada manusia sampai dia memiliki ilmu terkait dengan khilafiyah di antara manusia. Ini tidak ada khilafiyah. Haram, halal, haram, halal, haram, halal. Gak itu cuma tahu. Tidak mau menyebutkan tentang ini ada khilafiyahnya gitu, nggak mau. Ini halal, haram, halal, haram, 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 neraka. Jadi memang kita sebagai agen fatwa ini kita belum sanggup sampai ke sini ya, mengenali berbagai macam khilafiyah, yang menunjukkan dalilnya siapa yang khilafiyah di sana, siapa yang merojihkannya, bagaimana pendapat jumhurul ulama terkait dengan fatwa ini. Kemudian berikutnya, mayoritas para ulama mereka menyebutkan layan bagi liman la ya'rif al-ikhtilaf an yuftiya. Tidak seharusnya seseorang yang dia tidak mengenali khilafiyah di antara ulama, perbedaan pendapat dalam ulama bagi para ulama, dia berfatwa. Wala yajuzu liman la ya'lam al-aqawil an yaqulu, dan tidak seharusnya seseorang yang dia tidak mengetahui perkataan-perkataan tadi, khilafiyah tadi, dia nggak tahu. Tapi dia langsung bilang, yaqulu hadza habba ilayya. Ini aku cintai dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Sementara yang lain belum dibaca sama dia. Atau dia sudah melihat, oh ini pun yang menyampaikan fatwa ini ulama ini, aku memang dari dulu enggak serap dengan ulama ini. Tak dibaca dulu. Dari cari dulu rujukannya, pendapatnya bagaimana. Ini pendapat menurut saya. Ini bukan seorang mufti. Bukan seorang mufti yang wajib yang layak kita jadikan rujukan. Nah, berikutnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa
ma ahabbu anna ashab Muhammadin, ya, aku tidak suka, kata beliau, ma'hab, aku tidak suka kalau sekiranya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtalifuna, mereka tidak ada khilafiyah, adem, kata Rasulullah, tidak ada pendapat ya. Aku gak suka, kata Umar bin Abdul Aziz, kayak seperti itu. Li'annahu law kana qaulan wahidan, dikarenakan kalau tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, hanya satu saja pilihan saja, satu perkataan, ini yang kita lakukan, kata Rasulullah, kalian jangan berkhilafiyah, kalian jangan berbeda, sesuai dengan apa yang aku katakan, lakana nas fi dhaif, maka kita akan sempit. Kita akan sempit jadinya. Dan mungkin yang kita lakukan itu akan menyusahkan kita. Contoh haji lah. Kalau tidak ada perbedaan ulama, misalnya terkait dengan batalnya wudhu ketika bersentuhan dengan lawan jenis, itu batal wudhunya. Tidak udah orang haji. Ya Pak Haji? Ya Pak Haji? Bersentuh, batal. Wudhu pula, bersentuh pula. Orang bejibun banyak lah. Ya, nah kalau tidak ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa bersentuhan tidak apa-apa, kita ngambil pendapat yang kemudian meringankan itu. Kalau tidak dibarengi dengan syahwat, baru bisa dilaksanakan. Nah, jadi betapa bahagianya kita sebenarnya dengan adanya khilafiyah, perbedaan pendapat ini, karena membuat kita menjadi fleksibel, ya. Dan yang memfatwakan bukan orang sembarangan. Yang memfatwakan bukan asal jeplak, asbun, asal bunyi. Tapi memang dia ambil rujukannya yang benar. Itu kita ambil. Nah, kata beliau, wa innahum a'immatun yaqtadi bihim. Karena mengapa? Dikarenakan Rasulullah, para sahabat, kemudian para ulama mufti. Kemudian misalnya seperti arba'ah al-mazahib, 4 mazhab, ya. Mereka adalah orang yang kita ikuti. Mereka adalah orang yang kita jadikan rujukan dalam kita dalam beribadah. Mereka saja ketika berbeda, mereka saling tasamuh, saling menghargai pendapat. Falau akhadha rajulun biqauli ahadihim kana sunnah. Kalau kita, seorang laki-laki siapapun, mengambil pendapat dari para mufti, al-ulama warasatul anbiya, kan? Para ulama, ya, imam mazahib, yang sekarang, kalau sekarang ini adanya mufti, mufti memberi fatwa di negara-negara yang tersebar. Nah, ketika kita mengambil pendapat mereka, salah satu dari mereka, maka itulah sunnah, kata Umar bin Abdul Aziz, itulah sunnah. Karena kita tidak bisa langsung dari kita ke Rasulullah, tidak bisa. Nah, 3 jalan. Saya Google Rasulullah. Saya Google Rasulullah. Saya Google Rasulullah. Bisa salah paham. Nah, ininya kita bisa salah paham. Nah, dengan hadis ini aja kalau nggak kita gaji hadis ini bisa salah paham. Bagaimana kalau kita Google Rasulullah, kita Google Rasulullah, tidak akan sampai. Nah, maka khilafiyah, perbedaan pendapat itu bagian dari rahmat. Bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih, kalau nak nyoba-nyoba jadi mufti, pemberi fatwa, ingat syarat-syarat berikut ini. Nah, yang nak memberikan pendapat terkait hal-hal yang baru yang belum ada referensi ulamanya, pendapat-pendapat kontemporer, ini syaratnya. Pertama, syarat pokoknya menguasai Al-Qur'an. Hafal Quran dulu. Ya, hafal Quran ke lah? Hafal Quran? Lah, hafal Kul 3 lah, hafal 3. Kul 3. Juz 30. Nah, bukan 30 juz hafal Quran beserta ulumul Quran. Apa mencakup hukum-hukum Al-Quran, baik hukum tajwidnya, hukum bahasanya, nahwu sharafnya, asbabun nuzulnya, sehingga kita bisa mensarikan dalil. Ini dalil ini, asbab ini gini, jadi gini. Nasakh mansukh, ayat apa yang telah dihapus, yang masih dicantumkan di Al-Quran, takwil, tanzil, bagaimana
merepresentasikan ayat ini dalam kehidupan kita. Maksud Allah itu apa? Yadullah fawqa aydihim, misal tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah Allah punya tangan? Tidak sanggup kita. Makiyah madaniyahnya dan sebagainya. Ya. Selain itu juga harus hafal hadis-hadis Rasulullah dengan seluk-beluk asbabul wurud, periwayatan, ilmu mustalah hadis dan sebagainya. Ini jala gugur kita semua. Kita semua lah gugur. Ada yang hafal 30 juz. Hafal 30 juz kemudian harus tahu juga. Itu ayat terkait ulumul Quran. Nah, hafalnya ada sebuah kitab mana Al-Qatan segini ulumul Quran. Segini kita harus tahu apa munasabah Al-Quran, apa asbabun nuzul, apa asbabul wurud, nasakh mansukh dan lain sebagainya. Kenapa ayat Al-Quran bukan 6666? Gimana ngitungnya? Kemarin disampaikan oleh Ustaz Nasruddin. Itu mengapa orang bisa berbeda dalam menentukan berapa jumlah ayat Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah ada yang baca gini, ada yang baca begitu? Harus tahu. Ini Al-Quran aja gugur kita. Kemudian berikutnya, seorang mufti juga harus mahir berbahasa Arab. Ini. Pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab baru kita bisa jadi mufti. Karena ini ilmu alat. Ilmu alat sebagai ilmu yang kita gunakan untuk menggali tadi ilmu-ilmu yang lain. Kalau sudah ada di tangan penterjemah itu sudah beda. Saya kisahkan beberapa kisah kalau mengapa kadang-kadang ketika di buku itu kadang-kadang buku terjemahan kita sulit untuk mencernanya. Kadang-kadang seorang penterjemah itu dia juga ada waktu tentukan oleh penerbit sehingga terjemahkanlah sebasing-basing tidak merujuk dari kitab aslinya atau dari orangnya langsung, sehingga ketika terjemahkan kok jadi payah memahaminya. Nah, makanya orang yang dia menguasai bahasa Arab, ini luar biasa, dia bisa memahami ilmu alatnya. Ini kita harus dikuasai seorang mufti. Kita walaupun lama di Arabnya belum tentu bisa bahasa Arab, ya kan? Kalau enggak kuliah, enggak sekolah. Orang Arab pun masih belajar bahasa Arab. Dosen saya di Libya itu orang Indonesia, doktor bahasa. Mengajarkan ilmu nahu. Bayangkan orang Indonesia. Kenapa enggak orang Arab jadi dosen nahunya? Orang Indonesia. Nah, semua-muanya dikuasainya. Nah, jadi jangan macam onta, kita di onta lah bertahun-tahun di Arab bisa bahasa Arab. Oke, jadi makanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dia ilmu alat, sebenarnya kitanya wajib belajar bahasa Arab sebenarnya. Kata Ibnu Taimiyah kita wajib belajar bahasa Arab dikarenakan kita nggak tahu nanti di surga bagaimana apakah otomatis pandai bahasa Arab gitu Assalamualaikum, man anta? Bisa kan? Ana ente tahunya kan? Di surga apakah kita otomatis tahu bahasa Arab kan? Karena lughatul ahlul jannah al-arabiyyah. Bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Anda tahu kita tak otomatis itu di surga tuh bisa bahasa Arab gitu kan? Nah, kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Belum sampai ke sana, nunggu masuk surga baru kita tahu. Belum masuk surga, jangan kemana-mana dulu Nah, ini banyak lagi bagian-bagiannya, ilmu nahwu sharaf, ilmu balaghah, bahasa, ilmu mantiq, ilmu bayan, ma'ani. Saya dulu belajar ilmu bayan, ilmu balaghah ini pening kepala. Bahasanya enggak khoriqun lil ada. Enggak sesuai dengan bahasa yang sehari-hari kita biasa cerna gitu Pelajaran kitab, buku ini. Itu payah mencernanya. Nah, jadi belum sampai kita ke sini. Di Al-Qur'an itu banyak terkait dengan ilmu ini, balaghah ini. Majas-majas metafora, majas-majas hiperbola itu banyak. Kita saat ini terkategori balaghah atau bagaimana maksud Allah itu. Belum sampai kita. Adab, fikul lughah dan sebagainya. Nah, itu Al-Qur'an, kemudian bahasa Arab. Yang ketiga, harus memahami dan menguasai usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Ini usulnya bagaimana? Qawaid fiqhiyahnya bagaimana sehingga dia bisa mengistinbat, menyimpulkan bahwa ini yang harus dilakukan. Tak bisa. Nah, syarat pelengkap berwawasan luas. Mufti harus berwawasan luas, tahu masalah-masalah kontemporer. Di zaman Imam Syafi'i misal, di zaman
Ahmad bin Hambal misalnya, atau zaman Rasulullah misalnya, sudah adakah misalnya terjadi yang sebagaimana terjadi di zaman kita? Harus tahu dulu, dikomparasi dulu, ya. Kemudian berikutnya adalah syarat tambahan, orang yang berfatwa itu harus semata-mata mencari keridhaan Allah. Ini yang utama, yang sering orang arahkan fatwanya hanya untuk mencari rupiah, mencari kedudukan. Akhirnya disetkan fatwa yang sesuai dengan tujuan tujuan dia di dunia. Jadi bukan semata-mata karena Allah. Kekuasaan, kekayaan, dan saya adalah seorang mufti adalah idealnya adalah orang yang berkecukupan. Ini yang susah kita cari. Seorang mufti adalah yang berkecukupan sehingga dia tidak ada kemungkinan akan disuap, diberi, diarahkan, sehingga ketika dia mengeluarkan fatwa tidak terhalang oleh kekuasaan orang lain. Kita belum sampai kepada hal ini, maka kita cukup mengambil jalan yang sudah diberikan. Kalau ada jalan dari sini ke pasar, kita ke sini, kita ambil jalan itu. Boleh nggak kita mau ngeresap hutan? Hutan ngeresap, boleh nggak? Boleh. Kalau ada parangnya, ada penebasnya, itulah tadi berfatwa. Al-Quran, hadis, usul fikih, dan kita belum sampai ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan kalau masih ada kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.